Di sini saya akan membahas tentang materi peluang kelas 12 semester 2. Ya, apa itu peluang? Kita akan pelajari tentang mencari ruang sampel dan kejadian. Ya, ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Ya, jadi S itu dilambangkan itu adalah ruang sampel. Ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh tentang ruang sampel dan kejadian. Nah, di sini diberikan percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus satu kali, yang masing-masing sisi angka kita lambangkan dengan A dan gambar kita lambangkan dengan P. Jika P kejadian muncul 2 angka, tentukan ruang sampel S dan kejadian P. Ya, jadi kita ada 2 pertanyaan di sini yang harus ditentukan, ruang sampel dan kejadian P. Ya, kita coba ya sekarang. Nah, di sini S-nya, ruang sampelnya adalah kita misalkan, nah, di sini. Jadi kita buat kejadian-kejadian yang muncul ya. Mungkin dia di sini adalah angka ketiganya, terus mungkin dia angka gambar, terus angka gambar angka gambar angka gambar angka gambar gambar bisa juga, terus bisa gambarnya 2 kali angka dan gambarnya bisa 3 kali. Ya, ini yang peluang yang mungkin muncul. Jadi di sini ada 8 kemungkinan jadi ruang sampelnya. Ya. Ya. Sekarang kita akan mencari kejadian P-nya. Di sini ya. Ya, kejadian P-nya. P sama dengan, iya. Di sini pertanyaannya tadi adalah jika P kejadian muncul 2 angka, berarti angkanya 2 kali. Ya, yang mana angkanya 2 kali. Jadi di sini ada, bisa juga di sini diambil angka gambar. Terus di sini juga bisa ya, angka gambar angka dan gambar angka ya. Jadi ada bisa 3 kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau sudah kita ketahui tentang yang namanya ruang sampel, kejadian, nah sekarang saya akan lanjut ke peluang suatu kejadian. Nah, sebelum ke peluang suatu kejadian, kalian sudah ingat yang kemarin materi sebelum ini adalah pada kaidah pencacahan ya, yang mana ada NA itu ya. NA itu apa? NA itu banyaknya anggota A. Terus ada yang namanya PA. PA itu peluang kejadian A. Terus NS banyaknya anggota ruang sampel ya. Jadi di sini kalian sudah pelajari waktu di semester ganjil ya. Nah, saya tidak akan menjelaskannya itu lagi. Kita lanjut sekarang yang ke peluang kejadian A, banyaknya anggota A dan banyaknya anggota ruang sampel dari S. Nah,
kita lanjut. Nah, di sini ada 0, biasanya ditulis ini ya. Peluang A di mana itu ya? Jadi peluang A berada di antara ya lebih dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Jadi ya. Nah, ketika nanti peluang itu peluang sama dengan 0 itu mustahil terjadi. Nah, ketika peluang itu sama dengan 1, pasti terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi peluang suatu kejadian, jadi diingat nanti rumusnya, nanti kita akan mencari berarti NA, banyaknya anggota bilangan A dan banyaknya anggota ruang sampel ya. Ketika peluang itu sama dengan 0, tapi dia mustahil terjadi. Ketika peluang itu sama dengan 1, itu pasti terjadi ya. Peluang A itu dimana berada antara rentang lebih dari 0 dan lebih kecil daripada 1 ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke contoh soal. Ya, sekarang saya akan lanjut dengan contoh ya, contoh soalnya. Nah, di sini ada pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang percobaan kejadian muncul bilangan genap. Nah, di sini kita mungkin sampelnya dulu ya, ruang sampelnya pada dadu ya, itu ya. Jadi S ruang sampelnya sama dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Jadi jumlah dari ini ya, mata dadunya ini ada NS ya, banyaknya ya, ruang sampelnya ada 6 ya. Nah, sekarang misal A adalah kejadian banyak muncul bilangan genap. Ya, jadi misalnya A itu adalah muncul bilangan genap. Jadi kita bisa buat A sama dengan himpunannya berapa? Bilangan genap dari sini. Dari 1, 2, 3, 4 sampai 6. Jadi angka 2, 4 dan 6. Jadi itu adalah himpunannya. Jadi banyaknya berapa? NA-nya. NA-nya adalah ada 3 ya. Maka peluang kejadian A atau peluang A sama dengan, jadi di sini kita bisa peluang A itu kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Jadi banyaknya NA per NS ya. Jadi kita lihat di sini banyaknya NA-nya adalah 3 per NS-nya ada 6. Jadi sama dengan 3 per 6 itu adalah sama-sama dibagi 3 ya. Jadi 1 per 2 ya. Nah, di sini peluang percobaan kejadian muncul bilangan genap adalah 1 per 2 ya. Gampang kan? Ya, kita akan lanjut sekarang
ke contoh yang kisaran nilai peluang ya. Nah, di sini kita ulang lagi. Kisaran nilai peluang ya. Kisaran nilai peluangnya adalah perkiraan munculnya suatu kejadian di mana sebuah ruang sampel. Ya. Nilai peluang adalah perkiraan munculnya suatu kejadian di dalam sebuah ruang sampel ya. Nah, di sini peluang A seperti yang tadi ya. Jadi NA per NS ya. Jadi maka PA-nya ini berada di rentangan, jadi 0 itu lebih dari 0 dan lebih kecil daripada 1 ya peluangannya. Nah, ketika PA-nya sama dengan 0, maka kejadian A tidak mungkin terjadi ya seperti tadi yang saya jelaskan pertama. Jadi kalau dia PA-nya sama dengan 1, maka kejadian A itu pasti terjadi. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya. Yang pertama itu adalah mata dadu 7. Yang kedua, mata dadu kurang dari 7. Nah, kita coba sekarang. Nah, di sini yang pertama kita jawab dulu yang pertama yang A ya. Nah, kita buat dulu ruang sampelnya. Ruang sampel sama dengan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini adalah ruang sampelnya. Jadi NS-nya seperti yang tadi ya. NS sama dengan jumlahnya 6. Misalnya munculnya mata dadu 7 ya. Seperti contoh soalnya seperti soalnya. Jadi mata dadu 7. Jadi misal kejadian muncul mata dadu 7 sama dengan A ya. Jadi kita misalkan ini, maka di sini A-nya itu kita tidak tahu, kosong ya. Jadi tidak ada yang berjumlah, misalnya mata dadu 7 kan tidak ada mata dadu 7, berarti tidak ada, kosong dia. Jadi di sini banyaknya NA sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita mencari peluang dari A ya. Peluang A-nya sama dengan, jadi NA per NS sama dengan ini ya, banyaknya kejadian yang mata dadu 7 itu jumlahnya 0 per NS-nya jumlahnya adalah 6 ya. Ini dia di sini. Jadi 0 per 6 itu sama dengan 0 ya. Berapapun dibagi 0 hasilnya 0 ya. Karena peluang A sama dengan 0, maka peluang muncul mata dadu 7 adalah apa? Jadi di sini kejadiannya mustahil atau tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi seperti itu yang jawaban nomor A.
dengan materi berikutnya, yaitu komplement suatu kejadian, ya, atau kejadian sebaliknya. Jika peluang kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA pangkat C, atau dibaca komplement ya, atau boleh K dipakai ya. Nah, peluang bukan kejadian A ya. Jadi di sini komplement suatu kejadian itu peluang bukan kejadian A ya, atau sering disebut dengan kejadian sebaliknya. Nah, dengan rumus P A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang A ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Di sini 2 buah dadu dilemparkan bersama. Tentukan peluang muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4 ya. Nah, pertama-tama kita buat dulu A itu sama dengan kejadian munculnya mata dadu yang jumlahnya tidak lebih dari 4. Ya, kita pakai yang kurang dari 4 ya. Kenapa begitu kita pakai kurang dari 4? Karena kita memilih tidak lebih dari 4 karena jumlah cuman sedikit dibanding yang lebih dari 4. Jadi kita pakai yang lebih kecil ya. Nah, jadi contohnya di sini kita ambil 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 dan 3,1. Ada lagi? Ya, ini aja ya. Jadi kita ketemu ada 6 yang kurang jumlahnya dari 4 ya. Kalau kita pakai lebih kan banyak, kita pakai yang lebih sedikit ya. Nah, jadi NA di sini sudah diketahui sama dengan ada 6 ya. Terus NS ya, jumlah seluruh jadi 6 kita kuadratkan. Jadi jawabannya adalah 36 ya. Nah, sekarang kita cari peluangnya. Peluang A sama dengan rumusnya seperti yang pertama tadi. Ya, banyaknya peluang A per ini ya, NS-nya seluruhnya. Jadi NA-nya ada 6 per NS-nya itu 36. Jadi jawabannya untuk peluang A-nya adalah 1/6 ya. Nah, sekarang kita akan cari komplementnya ya. Di sini kita memakai rumus yang ini ya. Jadi peluang ya bukan itu. Jadi 1 dikurangi peluang A. Jadi 1 dikurangi 1/6 sama dengan berapa? 5/6 ya. Ya, yang masih bingung di sini ini harus 1/1. Ya, 1 ini dirubah menjadi 6/6 ya. Jadi dikurangi 1 jadi 5/6 ya. Harus samakan penyebut dulu. Ya, kita lanjut sekarang menentukan frekuensi harapan suatu kejadian ya. Di sini frekuensi harapan suatu kejadian adalah banyaknya kejadian dikalikan dengan kejadian itu. Nah di sini ya contohnya ya.
jika A suatu kejadian pada frekuensi ruang sampel dengan peluang A, ya, A-nya, maka frekuensi harapan kejadian A atau HA, ya, bisa disebut begini, adalah, nah, di sini ya. Jadi banyaknya percobaan, ya, dikali dengan peluang A, ya. Saya akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal ya. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 600 kali. Berapa frekuensi harapan dari munculnya mata dadu ganjil? Ya, kita coba ya. Jadi pertama-tama kita cari dulu N-nya ya, atau banyaknya dadu yang dilempar sebanyak berapa kali. Jadi N-nya, N sama dengan berapa di sini? Ya, 600 kali ya. Terus kita cari S-nya. S-nya itu kan seluruhnya dadu, mata dadunya ada 6 ya. Apa aja? Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini sudah diketahui NS-nya sama dengan 6. Nah, sekarang kita cari A-nya atau munculnya mata dadu ganjil ya. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita ambil yang ganjil-ganjil 1, itu 3 dan 5. Ada 3 ya. Nah, sekarang kita cari peluang A ya. Peluang A sama dengan, ya, seperti yang tadi, tetap rumusnya NA per NS. Jadi kita lihat di sini NA-nya ada 3 ya. Jadi 3 per 6 sama dengan 1 per 2 ya. Nah, ini baru dapat peluangnya. Sekarang kita cari frekuensi harapannya. Jadi HA-nya ada juga yang tulis FH-nya, frekuensi harapan. Jadi sama dengan banyaknya ya, banyaknya dadu yang dilempar dikali dengan peluang A ya, sama dengan 600 dikali dengan setengah, sama dengan 300 kali ya. Jadi ini peluang yang muncul ya, frekuensi harapan yang muncul ya. Kita akan lanjut ke peluang kejadian majemuk. Yang pertama kita akan bahas tentang peluang gabungan dua kejadian. Misalnya A dan B adalah dua kejadian berbeda, maka peluang kejadian A atau B ya di sini ya. Jadi peluang A atau B sama artinya dengan peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A dan peluang B, atau peluang A irisan dari B-nya ya. Kita lanjut sekarang ke contoh soal. Sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian muncul bilangan ganjil dan B adalah kejadian muncul bilangan prima, tentukan peluang munculnya bilangan ganjil atau prima ya. Kita pakai sekarang. Ya, kita langsung jawab ya. Nah, di sini pertama-tama tetap seperti biasa kita cari dulu S-nya, itu jumlah seluruhnya 1 dadu ya, pasti ini sama ya. Jadi NS-nya itu jumlahnya ada 6 ya. Sekarang A-nya itu ya munculnya bilangan ganjil ya. Jadi A-nya bilangan ganjil sama dengan 1,
1, 3, 5. Jadi NA nya itu bilangan ganjilnya ada 3 ya. Sekarang kita lanjut ke NB nya, itu adalah kejadian muncul bilangan prima ya. B sama dengan bilangan prima sama dengan yaitu 2 ya. 2 itu termasuk bilangan prima ya, biarpun dia genap tapi 2, 3, 5 dan seterusnya itu termasuk bilangan prima, mulai dari 2 udah bilangan prima. Nah, jadi NB nya sama dengan jumlahnya ada 3 juga. Nah, sekarang masing-masing kita akan cari peluangnya. Yang pertama kita cari peluang A. Seperti biasa caranya NA per NS ya. Jadi 3 per A nya ini ya, 3 per 6 ya. Nih. Terus sama dengan itu ya, setengah ya. Terus kita lanjut ke cari peluang B nya. Itu nih ya, 3 masih. 3 per ya NS nya ada 6. Sama dengan sama ya, 1 per 2. Nah, sekarang kita cari A dan B nya ya. Di sini A dan B nya itu yang sama ya. Coba kita lihat angka berapa yang di sini yang sama dan B yang sama-sama 3 sama 5 ya. Nah, di sini kita lihat ya, 1, 2 tidak termasuk. Jadi kita ambil 3 dan 5. Jadi peluang A dan B sama dengan jumlahnya itu ada 2 ya. Sekarang kita cari lanjut ya ke sini ya. Nah, di sini kita akan mencari peluang A dan B sama dengan sama ya rumusnya seperti ini peluang ini ya. Jadi di sini kita ambil ya A dan B nya berarti 2 per seluruhnya itu ada 6 lagi 6. Jadi sama dengan 1 per 3 ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus ini ya. Kita cari peluang gabungan dari 2 kejadian tersebut ya. Jadi P peluang A dan atau B ya sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A dan B ya, sama dengan kita ambil masing-masing. Tadi peluang A nya itu adalah setengah, terus ditambah peluang B nya itu tadi kita dapat sudah setengah, terus dikurangi dengan ini ya peluang A dan B ya, itu dapatnya 1/3 ya. Jadi kita samakan penyebut ya, semuanya kita jadikan per 6 ya. Jadi di sini jadinya biar per 6 dikali 3 berarti 3 ditambah 3 dikurangi dikali 2 pasti ya, jadi 2 ya. Jadi sama dengan ya 3 tambah 3 6 kurangi 2 jadi 4 per 6 sama dengan salah pencet. Ya, jadinya dapatnya 2/3 ya. Kita lanjut, yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas
atau saling asing ya. Nah, di sini kejadian A dan B saling asing atau saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama, atau bisa juga disebut dengan A dan B sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini kita akan dapat mencarinya dengan peluang A atau B sama artinya dengan peluang A ditambah dengan peluang B ya. Di sini saya akan contohkan satu soal, yaitu sebuah dadu dilambungkan sekali. Jika A adalah kejadian muncul bilangan ganjil dan B adalah kejadian muncul bilangan genap, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil dan genap. Nah, di sini kita akan coba ya. Ya, kita akan jawab. Jadi di sini kita akan cari S-nya dulu semuanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi NS-nya sudah ketemu adalah 6. Nah, sekarang kita akan mencari A-nya. A-nya itu adalah bilangan ganjil ya. Nih, bilangan ganjil. Nah, sorry, munculnya bilangan ganjil. Sama dengan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5. Jadi NA-nya sama dengan 3 ya. Terus kita akan mencari NB-nya. Bilangan prima ya. Ini B-nya adalah kejadian muncul bilangan genap ya. Nah, munculnya bilangan genap. Ya. Di sini bilangan genap angka berapa saja? 2, 4, dan 6. Ya. Jadi sudah diketahui NB-nya ada 3 juga, sama ya. Nah, kita akan lanjut masing-masing kita cari peluangnya. Tidak usah lagi kita buat rumusnya satu persatu, kita sudah ingat ya untuk mencari peluang. Jadi banyaknya dibagi dengan peluang yang dicari ya. Nah, ditentukan. Jadi di sini peluang A sama dengan berarti 3 nih ya. 3 per jumlahnya seluruh ada 6 sama dengan 1/2. Terus kita mencari peluang B sama dengan ya di sini ya, sama 3/6. Jadi sama setengah. Nah, kita akan mencari peluang A dan B ya, himpunan kosong. Jumlah A dan B sama dengan 0 ya. Jadi kejadiannya adalah saling lepas. Ya. Sehingga kita akan cari nih, maksudnya 1, 3, 5 1, 3, 5 2, 4, 6 ini kan berbeda keduanya ya.
tidak ada yang beririsan di sini. Jadi himpunan A dan B tidak ada ya. Jadi kosong di sini. Terus N, A dan B di sini kita tulis kosong ya, 0. Nah, kejadian A kita bisa simpulkan menjadi saling lepas. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B, ya kan itu. Nah, kita ini ya, tadi sudah dapatkan adalah setengah ditambah setengah peluang B nya. Jadi jawabannya adalah ya 2/2 atau 1 ya. Itu untuk kejadian saling lepasnya. Yang ketiga yaitu peluang kejadian saling bebas, dimana diketahui jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadinya kejadian A tidak tergantung pada terjadinya atau tidaknya kejadian B, maka dua kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Nah, di sini bisa ditulis dengan peluang A dan B sama artinya dengan peluang A dikali dengan peluang B. Ya, kita coba ya dengan soal yang ini. Dua buah dadu dilemparkan bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 pada dadu pertama dan dadu kelima. Kejadian tidak saling mempengaruhi ya. Jadi di sini dua buah dadu dilempar bersama-sama ini ya. Jadi kita misalkan ya. Nah, di sini kita cari S-nya dulu. Kita buat ruang sampelnya semua 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya ya sampai 6,6. Jadi banyaknya ruang sampelnya itu ada, NS-nya itu ada 36 ya. Ya. Kalian bisa juga buat dengan tabelnya ya. Jadi adanya banyaknya itu ada 36. Nah, sekarang misal kejadian muncul angka 3 ya, ini ya, munculnya mata angka 3 pada dadu pertama. Sama dengan A ya. Nah, di sini ya. Pertamanya kita buat A-nya sama dengan yang muncul 33 aja ya. 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 ya. Jadi banyaknya NA-nya itu adalah 6 ya. Nah, sekarang kita cari peluang A-nya. Peluang A sama dengan banyaknya ini ya, NA-nya itu 6 per ya, jumlah seluruhnya itu ada 36. Jadi sama dengan sama-sama dibagi 6 jadi 1/6 ya. Sekarang kita misalkan yang kedua itu ya mata dadu 5. Kita anggap B ya. B sama dengan himpunannya kita buat yang ada 5-5-nya ya. Bisa 1,5 atau 5,1, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5,
6,5 ya. Jadi kita ketemu sama juga ya, kita ketemu NB nya itu adalah 6 ya. Ya, sekarang kita cari peluang B nya. Jadi peluang B nya itu berapa? NB nya 6 per 36 sama dengan 1 per 6 ya, sama ya. Nah, kita sekarang akan mencari ya peluangnya. Jadi di sini peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B, sama artinya dengan peluang A nya berapa tadi? 1/6 dikali 1/6, sama artinya dengan 1 kali 1 1, 6 kali 6 36, jadi 1/36 ya. Seperti itu untuk yang peluang kejadian saling bebas. Berikutnya adalah peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat di sini adalah kejadian bersyarat ya. Nah, kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang yang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi ya. Nah, di sini peluang B dengan syarat A ya, peluang B dengan irisan A, peluang B dan A per peluang A. Nah, di sini kita akan memakainya. Nah, kita lanjut dengan contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama itu muncul 5 ya. Kita lanjut. Nah, kita jawab. Kita cari dulu peluang B dan A ya. Jadi peluang jumlah mata dadu lebih besar dari 9 ya, lebih besar dari 9 dan mata dadu 5 ya, muncul 5 sama 5. Jadi mata dadu dan dadu pertama itu 5 ya. Nah, kita buat himpunannya di sini yang ada 5-nya, yang lebih angkanya berarti 5,5 ya. Kalau di bawahnya 5 kan nggak masuk dia. 5,5 sama 5,6 yang masuk di sini ya. Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 jumlah seluruhnya. Jadi di sini ingat ya, untuk mencari peluang itu rumusnya biar tidak lupa lagi. Di sini peluang
peluang A sama dengan NA per NS ya. Jadi diingat ini untuk mencari peluangnya, tetap itu rumusnya nanti ketentuannya. Jadi sekarang kita di sini ada 2 ya. Jadi 2/6 sama dengan ya 2/6. Nah, sekarang kita mencari peluang B-nya. Peluang B sama dengan peluang dadu pertama itu adalah 5 ya. Nah, di sini yang pertama kan peluang jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dan dadu 5 yaitu 2/6. Nah, sekarang untuk mencari peluang B itu peluang dadu pertama 5 ya. Ya, kita buat himpunannya 5,1, 5,2 ini bisa ya, 5,3, 5,4, 5,6. Jadi ada 6 ya. Di sini jadinya peluang B-nya itu sama dengan berapa? Ya, ada 6 jumlahnya ini ya. 5,1, 5,2 dan seterusnya ada 6 per jumlah seluruhnya itu adalah 36. Nah, sekarang kita akan lanjut ke ini ya, menentukan peluang bersyaratnya. Nah, di sini peluang peluang dengan B dengan syarat A ya. Jadi kita lanjut. Ini berapa tadi? Ya. Peluang B dan A itu adalah 2/6 ya. Sama dengan per 2/36 ini ya. Salah. Ini per 36. Terus di sini peluang B-nya adalah 6/36. Jadi di sini kita bisa jadikan perkalian 2/36 itu sama dengan kalau ini pembagiannya ubah menjadi perkalian ya. Jadinya terbalik dia ya. 36/6. Kita coret 36-nya, jadi yang masih adalah 2/6. Ya, seperti itu untuk peluang bersyarat. Ya. Sampai di sini untuk materi peluangnya. Terima kasih.